Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada satu pertimbangan yang sangat baik kalau kita mau melakukannya setiap hari. Jangan saudara menganggap hal ini remeh atau sederhana. Saudara buktikan bahwa pertimbangan ini akan dapat mengubah hidup saudara. Pertimbangan bahwa hari ini atau setiap hari itu kemungkinan hari terakhir kita. Pertimbangkan bahwa setiap hari itu bisa menjadi hari terakhir kita. Maybe today is my last day. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya. Bukan sesuatu yang berlebihan. Karena tidak tertutup kemungkinan hal itu bisa benar-benar terjadi, saudaraku. Dengan mempertimbangkan hal ini, saudara, maka kita akan merasakan dan bisa menghayati bahwa satu hari, kalau kita sekarang hari ini, itu menjadi hari yang sangat berharga. Kita tidak mempertimbangkan masih punya 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Tetapi hari ini adalah hari terakhirku. Begitu saudara melek mata pada pagi hari bangun tidur dan mempertimbangkan hal ini, saudara bisa melihat dan menemukan betapa berharganya hari ini, saudara. Di situ kita bisa menghayati apa artinya hidup berjaga-jaga. Sebab ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita mau didapati tidak bersalah sama sekali. Tidak bercacat sama sekali. Jangan saudara dicemari oleh pikiran bahwa kita tidak bisa sempurna. Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Artinya tidak ada tes, ujian, atau pencobaan yang tidak bisa kita tanggulangi. Kecuali memang kita tidak berjaga-jaga. Tetapi kalau kita berjaga-jaga, semua godaan untuk berbuat salah, semua ujian atau kesulitan apapun yang namanya pencobaan, bisa kita lewati, saudara. Sehingga setiap saat ketika kita harus berhadapan dengan Tuhan di hadapan pengadilan tahtanya, kita dijumpai tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus memperkarakan ini. Apakah ada sesuatu dalam hidupku yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan? Apakah masih ada sesuatu yang salah dalam diriku? Bapak, Ibu, saudara, jika ini kita lakukan, maka kita akan memiliki kepekaan terhadap setiap hal yang mendukakan hati Tuhan. Lalu kita menjadi resik. Ada ibu-ibu yang resik. Dia tidak mau lihat ada barang kotor, tidak enak. Ada orang yang biasa di tempat yang mes, yang berantakan, dan dia nyaman dengan keadaan itu. Tapi kalau orang sudah biasa membenahi diri, sekecil apapun kesalahan atau dosa kita yang membuat kita tidak sejahtera, oleh karena Tuhan tidak nyaman. Karena Tuhan tidak nyaman, kita tidak sejahtera. Kita lebih cepat mendeteksinya.
Kita akan makin menjadi seperti domba, bukan seperti babi. Babi itu saudara, biar dicuci bersih, diberi pita, bibirnya dikasih lipstik, didudukkan di sofa bersih, ada karpet di bawahnya. Begitu dia lihat comberan, dia masuk lagi. Namanya juga babi, saudara. Dia tidak suka tempat bersih. Bisa bersih itu sementara waktu. Tapi beda dengan domba. Domba tidak suka tempat kotor. Dia tidak akan betah kalau ada tempat kotor, saudara-saudaraku sekalian. Perlu Bapak Ibu ketahui, mental kita itu mental domba atau mental babi, saudara. Kalau mau mental domba ya harus rajin bersih-bersih diri. Setiap kali kita mengucapkan kata yang salah, kita minta ampun. Kita memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Kita makin peka terhadap kesalahan atau hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan kita memiliki selera resik. Jadi jangan saudara lihat kalau wanita itu bersih, berarti hatinya bersih loh. Jangan lihat kalau ada pria bersih, hatinya bersih loh. Ia bersih fisiknya tapi nggak bersih batinnya. Itu sangat mungkin, saudara. Dengan kita mempertimbangkan hal ini, kita menghargai hari yang Tuhan berikan walaupun satu hari. Kita memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Hati kita resik. Kita tidak membuka celah terhadap kenikmatan dunia. Kita akan berkata, duniaku sudah berakhir. Ku akhiri jalan hidupku untuk mengiring Yesus Tuhanku. Seorang yang tidak mengakhiri hidupnya tidak bisa mengiring Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Akhiri jalan hidup saudara, akhiri jalan hidup saya, akhiri jalan hidup kita. Dunia sudah begitu rusak saudaraku, mari kita akhiri jalan hidup kita saudara. Jangan berharap dunia membahagiakan, menyenangkan kita. Apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya. Jangan membuka celah di mana kita mengharapkan dapat menikmati kebahagiaan dari dunia ini. Dengan mempertimbangkan saudaraku, bahwa hari ini hari yang terakhir buat kita, maka kita tidak akan membuka celah terhadap kesenangan-kesenangan dunia, apapun bentuknya dan suasana bagaimanapun. Suasana bagaimanapun tidak kita harapkan. Yang berikutnya dengan mempertimbangkan bahwa hari ini hari terakhir kita, maka kita akan rela berbuat apapun demi kepentingan Bapa di surga. Sehingga suatu saat, suatu hari dan bisa hari ini, karena hari ini hari terakhir, kita berhadapan dengan Tuhan, kita telah menyelesaikan bagian kita. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan masing-masing kita ini pasti memiliki tugas istimewa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Tuhan percayakan kepada saudara dan saya secara pribadi. Tunaikan itu saudaraku. Jangan meninggal dunia sebelum menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Harus selesaikan dulu. Dan yang terakhir, jika kita mempertimbangkan bahwa hari ini hari yang terakhir dan kita sungguh-sungguh mengisi hari hidup kita dengan pertumbuhan kedewasaan rohani yang benar, kita berjuang untuk kepentingan Tuhan, maka kita siap meninggal dunia. Kita siap. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, saudara. Dan ini harus benar-benar menjadi fakta hidup, bukan dengan perkataan saja. Fakta hidup.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus ditegaskan sesuai dengan tema minggu-minggu ini, bahwa perjalanan bangsa Israel bisa menjadi lukisan gambaran hidup kita. Kalau perjalanan bangsa Israel itu perjalanan menempuh jarak, sedangkan perjalanan kita itu perjalanan mengubah manusia batinnya. Mengubah manusia batinnya. Ini sebuah perjalanan. Dan setiap hari itu hari perjalanan kita. Dan itu bisa hari terakhir kita. Sebab kalau bangsa Israel jelas arahnya adalah Kanaan duniawi. Jelas berapa jarak yang harus ditempuh dan berapa hari untuk menempuhnya. Tapi kita langit baru, bumi baru. Tuhan tidak pernah memberitahu masih berapa jauh. Jadi perubahan manusia batiniah, yaitu dari manusia dengan kodrat dosa menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Dari hidup menurut daging hidup menurut roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Yunani kata daging ini sarkos, sarka. Menurut daging itu kata sarka. Daging di sini bukan hanya bicara soal fisik dan menyangkut dosa seks, percabulan, dan dosa makan minum. Daging ini bicara soal human nature. Terjemahan daging di sini sarkos, human nature, kodrat manusia. Kita semua punya kodrat manusia. Sekarang Tuhan mau rubah kita untuk menurut roh. Jadi dari keinginan daging lalu menjadi menurut roh. Kata daging tadi sarkos, yang bisa berarti apa tadi? Human nature, kodrat manusia. Sedangkan keinginan di sini bukan lust atau desire. Di dalam Roma 8 ini menggunakan kata phroneo, yang artinya cara berpikir. Ada cara berpikir daging, ada cara berpikir roh. Cara berpikir sarkos, cara berpikir human nature. Human nature, cara berpikir manusia pada umumnya, phroneo. Kata ini digunakan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Juga phroneo, saudara. Ini kita warisi sejak kita masih kanak-kanak. Kita menyerap apa yang orang tua ajarkan. Kita menyerap lingkungan dan pergaulan sekitar kita. Terbangunlah cara berpikir. Terbangunlah cara berpikir. Jadi keinginan daging di sini artinya cara atau pola berpikir natur manusia.
Nah, setelah kita menjadi orang Kristen, saudara, menjadi orang percaya, harus diubah. Sejak kita memanggil Allah itu Bapa, harus dirubah. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kenapa takut? Sebab 1 Petrus 1:18, kamu telah dibeli, ditebus dari cara hidupmu, dari keinginan daging, cara berpikir manusia pada umumnya, dari cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyang, patro paradoto, harus digantikan. Tapi kalau bicara soal menggantikan cara berpikir, ini bukan waktu 1 hari atau 1 minggu, bahkan bukan waktu 1 tahun, saudaraku. Ini perlu waktu lama cara berpikir. Bagaimana cara berpikir seseorang itu diubah, saudaraku? Di dalam Yohanes 1 ayat 12-13, firman Tuhan mengatakan dari ayat 11, bahwa yang percaya kepada Yesus, maksud saya yang menerima dia sebagai penguasa, sebagai sang logos yang menciptakan langit dan bumi, dia diberi apa? Kuasa. Supaya tidak otomatis jadi anak Allah. Diberi kuasa. Kuasa itu ada pada Roh Kudus. Itu hak, privilege, exousia. Hak. Roh Kudus inilah yang menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yang memberikan logos, konsep-konsep kebenaran. Lalu Allah yang bekerja dalam segala hal, melalui segala hal itu Roh Kudus berbicara. Sebab iman datang dari pendengaran oleh rema Kristus. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Kalau dari mulut Allah pasti dari hatinya. Kalau dari mulut manusia belum tentu dari hatinya. Artinya dari hati. Lewat peristiwa atau kejadian hidup. Nah, Roh Kudus menuntun kita memiliki konsep-konsep kebenaran. Melalui pengalaman kita mendapatkan rema dan peristiwa-peristiwa hidup. Di sini cara berpikir kita, cara, pola berpikir dibangun. Ini mendatangkan spirit atau gairah. Cara berpikir itu membangun gairah, spirit. Coba spirit apa yang dimiliki manusia hari ini? Spirit dunia. Kan dari muda dibangun cara berpikir yang salah. Tetapi sekarang setelah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar, kita ditebus atau diangkat dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Dari sini dirubah. Ini mendatangkan spirit baru. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu ya melihat anak-anak yang dikuliahkan, disekolahkan di luar negeri, tidak pernah pulang 20 tahun. Dia pulang-pulang, percaya nggak? Jadi ajaib. Rohnya jadi beda. Karena mindsetnya itu sudah dirubah oleh dunia barat. Seorang anak yang sekolah di luar negeri ketika pulang, dia lagi makan, mamanya comot makanan. Biasalah orang tua suka iseng nyomot. Dibantingnya itu piring oleh anak tersebut. Dia berkata, impolite, tidak sopan. Bingung orang tua, kok ajaib? Iya, karena budaya barat telah merubah cara berpikirnya. Cara berpikir orang barat beda, saudaraku. Nah, jadi ini gairah yang baru atau spirit yang baru kalau
dipimpin Roh Kudus, saudara. Saudara melihat fakta-fakta dalam kehidupan ini, cara berpikir ini, saudara, itu membawa spirit atau gairah, saudara. Ada spiritnya itu, ada gairahnya. Maka setelah menjadi orang Kristen, jadi orang percaya, ditebus, dia harus dimuridkan. Cara berpikirnya harus dirubah. Logos, kebenaran. Di sini saudara ikut kebenaran. Itu semua akan membangun cara berpikir yang baru, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan waktu hidup kita, saudara. Nah, ini perjalanan manusia batinia. Dari kodrat dosa, dari human nature, kodrat dosa ke kodrat ilahi. Dari keinginan daging, cara berpikir daging, cara berpikir manusia pada umumnya, cara berpikir human nature kepada menurut roh. Menurut roh. Apa maksudnya menurut roh ini, saudara? Di dalam Alkitab saudara akan menemukan beberapa kata mengenai roh. Khususnya Roma pasal 8. Anda akan menemukan yang namanya roh Allah. Lalu menemukan roh saja. Lalu ada roh Kristus. Lalu ada roh perbudakan. Lalu ada roh kita, roh manusia maksudnya. Itu dalam satu pasal. Makanya Bapak Ibu ikut pendalaman Alkitab. Ini sudah pertemuan ke-39 mengenai kitab Roma. Detail sekali. Nah ini kebetulan saya bicara mengenai perjalanan bangsa Israel. Dari Mesir ke Kanaan. Menempuh jarak itu bagi bangsa Israel. Kalau bagi kita menempuh perubahan manusia batinia. Mau tidak mau saya bicara mengenai ini. Roh Allah ini Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Melalui firman, konsep-konsep yang kita dengar di gereja. Melalui peristiwa hidup setiap hari yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami. Di mana perasaan kita ikut terlibat di situ. Tuhan memberikan rema. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran sehingga lahirlah roh. Lahirlah ini. Roh ini artinya gairah atau spirit. Kalau dulu lewat pengalaman hidup bersama keluarga, di sekolah, di lingkungan pendidikan, pergaulan, kita menangkap roh, namanya roh perbudakan. Roh perbudakan. Roh perbudakan roh yang diperbudak oleh dunia. Saudara itu diatur dunia tanpa saudara sadar. Harus punya barang ini, harus punya barang itu. Tersinggunglah kamu. Kamu kok gak dihormati. Diremut. Dikendalikan oleh dunia sekitar. Kamu belum pernah jalan-jalan ke sana kan? Pikirkan kamu jalan-jalan ke sana. Diremut. Roh perbudakan yang mengikat kita. Sekarang kita Roh Kudus memimpin kita melalui konsep-konsep yang kita miliki, melalui pengalaman hidup. Ada roh yang baru. Cara berpikir yang baru. Kalau kita ikuti ini, kita sepikiran dengan Allah. Karena roh itu dihasilkan dari pimpinan roh Allah. Spirit ini akan menjadi milik kita, menyatu dengan kita. Yang suatu hari seandainya tidak ada Roh Kudus yang menuntun kita di surga, roh kita sudah sama dengan Roh Kudus. Cara berpikir kita, sikap hidup kita, selera kita seperti Roh Kudus, seperti Allah sendiri. Saudara mengerti maksud saya? Anda tidak bisa menemukan roh ini tanpa berjalan dengan Roh Kudus. Ada pimpinan Roh Kudus setiap hari.
Sehingga kita menemukan cara berpikir yang baru. Dan cara berpikir itu mendatangkan atau menghasilkan atau membuahkan roh ini. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Yang ini dunia ajarkan kepada kita. Sedangkan roh manusia ini unsur kehidupan yang ada pada kita. Ini nesyamah. Nesyamah ini media. Kosong. Kosong nesyamah itu. Waktu lahir kosong. Kapan mulai diisi? Ketika jiwanya diisi. Jiwa punya mata, punya telinga. Diisi masuk ke sini. Maaf, ini dagingnya. Matanya di dagingnya. Telinganya di daging. Masuk ke jiwa. Jiwa masuk ke sini. Dari kecil kita sudah dididik secara keliru. Jadi roh kita, roh manusia itu sebenarnya hanya media. Tidak punya pikiran. Pikirannya itu apa yang mengisinya. Nesyamah itu unsur kesadaran tergantung dari apa yang diisikan di dalam jiwanya. Yang paling banyak mengisi jiwanya dan dipandang sebagai positif masuk ke sini. Masuk ke dalam nesyamah atau rohnya. Ini jadi nurani. Ini froneo. Ini loh cara berpikir itu. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saudara mengerti yang saya katakan? Amin. Kok wajah saudara seperti tegang? Clear nggak nih saudara? Saya ulangi ya. Perjalanan kita itu tidak menempuh jarak tapi perubahan manusia batinnya. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Hidup menurut daging, berubah menjadi menurut roh. Dijelaskan menurut daging itu apa? Keinginan daging itu froneo, cara berpikir. Daging itu sarkos. Sarkos itu human nature. Natur manusia. Ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nanti kita baca. Harus menurut roh. Roh ini maksudnya apa? Bukan Roh Kudus. Spirit atau gairah yang dihasilkan setelah kita dipimpin Roh Kudus. Dari khotbah yang kita dengar. Dari peristiwa-peristiwa hidup yang di dalamnya kita menemukan hikmah-hikmah Allah. Membangun cara berpikir. Ini roh. Kalau menurut roh berarti sepikiran dengan Roh Kudus. Ini cara berpikir. Cara berpikir membawa spirit. Roh Kudus menuntun kita. Jadi dari cara berpikir inilah lahir roh. Roh huruf kecil. Membawa spirit. Menghasilkan spirit. Jadi kalau ada roh Allah, artinya Roh Kudus, roh ini hasil dari tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Roh perbudakan itu spirit yang sudah diserap dari nenek moyang kita, dari lingkungan kita. Waktu ditebus, kita harus membuang ini lalu memakai roh ini. Lalu roh Kristus apa Pak? Kita baca Roma 8. Roma 8 kita baca. Roma 8 ayat 5 kita baca dulu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya, terus? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh dari roh itu kekekalan. Yang dari daging hal-hal duniawi. Cara berpikir yang didorong oleh pemenuhan kebutuhan jasmani dan ambisi manusia. Jadi kalau kita melihat gonjang-ganjing politik di sekitar kita, jangan terganggu. Itu hal-hal daging. Anda boleh berpartisipasi, tetapi ingat semua harus dipimpin Roh Kudus supaya kita jangan membuang energi. Ya,
Itu perkara-perkara daging. Terus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah itu hukum kesuciannya. Terus. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, Allah itu, Bapak kita itu absolut. Dia tidak ingin kita punya hukum sendiri atau mengurangi apa yang Dia kehendaki. Ya, Allah tidak mau. Allah mau kita itu tunduk secara mutlak. Tunduk secara mutlak. Hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Terus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Oke, cukup dulu, itu dulu. Sebenarnya kan yang dikehendaki Allah pada mulanya, manusia yang memiliki gambar dan rupa seperti Dia. Yang bisa berpikir, berperasaan seperti Dia. Man of God. Segambar serupa. Yang punya selem demuth seperti Allah. Gambar dan rupa Allah. Tapi manusia gagal. Kehilangan kemuliaan Allah artinya tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Manusia memang dirancang untuk sepikiran, seperasaan dengan Allah. Gagal. Lalu jadi manusia menjadi manusia, bukan manusia Allah. Supaya ini lestari, tidak punah, diberi hukum, law, hukum. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mengikuti hukum, suka-suka sendiri, atau dia punya hukum tapi hukumnya dimanipulasi, jadi semi binatang. Orang Kristen itu tidak boleh di sini, juga nggak boleh di sini, tapi di sini. Nggak boleh, harus di sini. Kalau orang punya kemanusiaan, dulu ya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia ini, tepo seliro, ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Tepo seliro itu mengerti orang lain. Ya. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sok kuat, sok berkuasa, sok berkedudukan tinggi. Jadi mentang-mentang. Tapi ini dunia sudah rusak, saudara. Nggak apa-apa. Kita memandang langit baru, bumi baru. Cuman siap nggak, saudara? Saya khawatir Anda belum siap. Coba deh baca dulu ayat yang ke-14 langsung deh. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Selama ini terjadi penipuan dan penyesatan yang menyedihkan. Semua orang Kristen itu dianggap sudah jadi anak Allah. Enak betul. Mana bisa? Siapa yang ngajarin begitu? Yang menerimanya baru diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Nggak langsung jadi anak Allah. Dan ini berat sekali menyampaikan hal ini. Tapi saya mau beritahu ya. Saudara ini semua ini belum tentu sudah jadi anak Allah. Yang dipimpin roh Allah itu anak Allah. Kenapa? Yang dipimpin roh Allah menemukan roh atau spirit. Spirit itu cara berpikir seperti Allah. Dan menurutinya supaya cara berpikir Allah juga cara berpikir kita. Maka Tuhan mengatakan kita harus memiliki phroneo Kristus, cara berpikir Kristus, pikiran perasaan Kristus. Kalau bapaknya punya cara berpikir A, anaknya juga punya cara berpikir A. Persoalannya saudara sekarang sudah punya cara berpikir Allah belum?
Nah, jangan ngaku anak Allah. Bahkan Kristen itu artinya seperti Kristus. Tapi saya terhibur oleh satu hal yang Tuhan ajarkan. Saudara mau nggak belajar? Ini subjektif ya. Kalau saudara mau pakai silakan, nggak mau pakai silakan. Begini senjatanya. Kalau kita menghadapi masalah, senjatanya cukup begini. Aku akan mati. Oke, boleh tepuk tangan? Boleh. Aku akan mati. Mungkin tidak minggu depan atau mungkin tidak besok, mungkin nanti malam. Sudah selesai. Kenapa saya harus susah? Jalani saja yang bisa aku jalani. Soal nantilah. Aku belum masih hidup nanti. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini dibully suami, disiksa suami, menderita, jangan marah. Katakan, aku akan mati. Tapi kau juga mati. Kita kan menghadap pengadilan. Ribut-ribut antara keluarga soal warisan lah, soal apa. Nggak usah ribut. Kasih tahu, kita akan mati. Kau nggak dapat, aku nggak dapat. Yang dapat setan. Simbolis setan. Nah, berpikirlah cerdas sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Hanya yang dipimpin Roh Allah itu anak Allah. Dengan berat hati saya mengatakan, tidak semua saudara ini kalau mati diakui anak Allah masuk anggota keluarga kerajaan loh. Belum tentu. Mungkin masuk surga tapi anggota masyarakat. Loh bener, yang masuk anggota keluarga itu yang memiliki Roh Kristus. Coba deh ayat 1 dibaca. Roma 8. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus maksudnya saudara orang Kristen. Ndaklah, ndak cukup begitu. Barang siapa ada di dalam Dia, mengaku di dalam Yesus, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau hidupmu belum seperti Yesus hidup, jangan ngaku saudara anak Allah yang bebas dari penghukuman ini. Itu dalam bahasa aslinya mestinya ada tambahan kata, saudaraku sekalian. Me kata sarka peripatausin ala kata pneuma. Ini bukan bahasa roh. Ini bahasa Yunani. Yang kalau saudara melihat bahasa Inggris versi King James, ada penambahan who walk not after the flesh but after the spirit. Kalau dalam bahasa Inggris versi King James ada tulisan there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Ada tambahannya ini. Jadi yang bebas dari penghukuman itu, yang bebas dari kutuk itu, orang yang hidup menurut roh bukan menurut daging. Tapi Pak, kita kan sudah dibebaskan dari hukuman. Oh iya, dari hukuman kamu bebas. Tapi dari hukum dosa dalam dirimu, kamu belum merdeka. Bedanya apa Pak? Hukum dosa ini kodrat dosa. Hukuman selesai di kayu salib. Bikin salah sudah selesai. Tapi keadaan batinmu yang tidak berubah menunjukkan kamu menghormati Tuhan atau tidak. Baca ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Terus telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini kan kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh di sini huruf besar dipikirnya Roh Kudus. Salah. Roh ini mestinya huruf kecil. Spirit itu loh. Dan kalau saudara membaca teks aslinya, ada kata yang hilang di situ. Kalimat aslinya nih saudara sekalian, hogar nomos to pneumatos teso en Kristu Yesu eleuterosen se apotonomo tes hamartias kaito tanato. Ini bahkan bahasa roh, bukan bahasa roh lagi ini. Hogar nomos to pneumatos teso es. Sebab hukum roh kehidupan.
Hukumnya itu dihilangkan. Nggak benar. Roh yang memberi hidup, itu kan terjemahan kita. Bukan teks aslinya. Hukum roh kehidupan membebaskan kamu dari hukum dosa. Hukum dosa itu begini. Ini hukum gravitasi namanya. Manusia dalam keadaannya tidak pernah bisa sempurna. Karena manusia tidak jadi manusia Allah di sini. Nggak mampu mencapai ini. Kata Martin Luther, ini keadaan yang non posse, non picare. Tidak bisa tidak pasti meleset. Karena cara berpikirnya bukan cara berpikir Allah. Itulah sebabnya dirubah lewat perjalanan perubahan manusia batinnya. Supaya punya cara berpikir seperti cara berpikir Allah. Hukuman dosa selesai. Tapi hukum dosa, kodrat dosa belum selesai. Kamu harus menyelesaikannya itu. Roh Kudus akan pimpin kamu. Supaya menghasilkan roh, spirit itu. Dan kamu turuti spirit itu. Karena selama ini kamu punya spirit yang salah. Roh perbudakan. Dengan spirit yang baru kamu ikuti. Roh perbudakan akan nyingkir lewat. Hilang dengan sendirinya. Terang datang, gelap berlalu. Kita baca lagi ayat 5 bro. Roma 8 ayat 5 bro. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Ya. memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Semua serba menyangkut masalah keduniawian. Terus? Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara sekarang dan saya sekarang milik Tuhan. Seluruhnya ini milik Tuhan bro. Rumah kita bukan di bumi tapi Kanaan surgawi. Harus sempurna seperti Bapa. Ayo lakukan perjalanan perubahan manusia batiniamu. Terus? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera karena roh, bukan karena dunia. Ingat ini. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nggak nyambung, ngajak berkelahi. Ini konteks anak Tuhan. Kalau umat perjanjian lama tidak dipaksa mereka hidup menurut roh. Nggak bisa. Orientasi berpikir mereka masih duniawi. Tapi kalau anak Tuhan, orientasi berpikirnya harus surgawi. Kalau tidak, you musuhan dengan Allah. You bukan anak Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin, karena cara berpikirnya sudah nggak sama, nggak bisa. Kalau cara berpikirnya sudah tidak sama, saudara suruh dia berbuat sesuatu, mungkin dia lakukan tapi hatinya tidak melakukan. Dia melakukan dengan sikap hati yang salah. Tapi kalau cara berpikirnya sudah benar, dia tidak bisa berbuat salah. Dan saya yakin orang percaya yang hidup menurut roh tidak bisa berbuat salah. Sulit berbuat salah dalam segala hal. Itu yang namanya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala hal tidak akan ditemukan salah. Terus? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Berarti kalau saudara masih pakai cara berpikir lama, Anda nggak akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Saya akan beritahu, oke? Supaya saya tidak bersalah kepada saudara. Saudara semua ini belum tentu anak-anak Allah. Ingat, karena cara berpikirmu menentukan saudara layak enggak menjadi anak Allah. Terus? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Terus? melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Diam itu artinya terus menerus. Diam terus menerus. Kalau kamu tidak mendengar suara pimpinan Roh Kudus, dia padam, dia berduka, dia berduka, dia padam, nggak menetap. Tapi kalau dia menetap atau diam, berarti memang kamu hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga menemukan spirit yang benar itu dan hidup menurut spirit itu. Dan roh yang kau temukan itu menjadi satu dengan kamu. Roh perbudakan tidak ada lagi. Seandainya nanti di surga kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita sudah hidup seperti
maunya Roh Kudus karena spiritnya, gairahnya, cara berpikirnya jadi cara berpikir kita. Beri kemuliaan. Supaya permanen jadi milik kita. Bukan dikit-dikit belok kanan, gerak kiri. Ayo belok kiri. Enggak, kita sudah mengerti harus belok kiri, harus kanan. Cara berpikir kita sama dengan Roh Kudus. Terus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, Ya. ia bukan milik Kristus. Ngerti nggak artinya Roh Kristus? Tadi saya sempat menyinggung adanya hukum roh kehidupan. Ada hukum roh kehidupan. Merubah spirit itu ada tatanan. Kan kita dulu mengharapkan begini, ubah hatiku Tuhan. Buat aku lemah lembut. Pernah jadi lemah lembut? Enggak. Enggak. Oh Tuhan aku mau lemah lembut. Langsung kerucuk satu ember lemah lembut. Sur terus jalannya di lemah lembut. Yang tadinya ke gereja jalannya begini. Hei apa kabar? Hei. Begitu dikerucuk, roh lemah lembut jalannya di halus. Sudah punya roh lemah lembut. Itu nggak ada tatanan. Tuhan Yesus itu lahir bukan dari benih dosa, tapi tidak sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan, Ibrani pasal 5, 7 sampai 9. Belajar sampai menjadi man of God, manusia Allah. Iblis tawari dunia. Kalau Tuhan Yesus tunduk, dia tidak jadi manusia Allah. Dia tidak menurut roh. Nanti Yesus ngajarin kita juga cinta dunia. Tuhan Yesus tidak. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Setelah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Dia jadi Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Untuk menjadi yang diurapi, dia membayar mahal segenap hidupnya. Saudara dan saya juga harus taat sampai mati. Akhirnya punya roh Kristus. Roh Kristus bukan pribadi Yesus, tapi spirit yang sama. Seperti yang ada pada Yesus, juga ada pada kita. Itu roh Kristus. Kita bukan menjadi Kristus seperti Yesus, spiritnya yang sama. Makanya kita mengatakan adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kamu pun harus seperti itu, supaya seperti dia menjadi Kristus. Dia punya roh Kristus dalam ketaatan sampai mati. Kamu juga punya roh Kristus. Ini tuntunan yang mahal, saudaraku. Kalau saudara punya anak, supaya anak saudara punya masa depan yang baik, saudara sekolahkan. Bukan hanya dalam negeri, bisa luar negeri. Kalau ada planet, luar planet. Supaya dapat gelar, cari kerjaan gampang, pinter, demi masa depan sebelum kubur. Tapi kenapa untuk kursus kekekalan? Sesudah kematian Anda tidak berani bayar harganya. Setelah saya mengerti kebenaran ini juga saya sudah tidak terlalu pusing. Mau disebut pendeta atau bukan. Mau gereja sebesar apa, punya gedung atau tidak. Enggak masalah. Karena yang penting bagaimana aku menjadi manusia Allah yang layak masuk anggota keluarga kerajaannya. Makanya gereja harus dilengkapi orang-orang yang menampilkan pribadi Kristus. Bukan hanya bisa khotbah. Bukan hanya bisa berbicara teologi ya. Hidupmu harus menunjukkan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Kalau saya tahu hal ini mungkin saya nggak mau jadi pendeta kali. Berat. Apalagi sudah ngomong sekeras ini. Sebesar ini omongannya. Orang neropong. Kamu sendiri sudah lakukan nggak? Tapi aku akan mati. Aku harus bebenah. Setiap hari aku buka.
lembar hidupku di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan Engkau periksa. Kalau ada yang salah Tuhan beritahu aku. Aku mau berubah Tuhan. Tiap hari. Karena setiap saat aku bisa mati. Aku tidak mau mati konyol. Aku mau mati dalam keberkenanan di hadapan Tuhan. Dan saudara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk itu. Supaya setiap saat ketika menghadap tahta pengadilan Allah, saudara dijumpai berkenan di hadapan Tuhan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan cemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang?
inginkan ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku. Enjoy the music, Voice of Truth, change your mind, change your life. Voice of Truth Radio merupakan radio streaming yang dibina di bawah bimbingan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang menyuguhkan 70% musik rohani dan 30% musik mancanegara terpopuler. Radio ini dapat menginspirasi, juga dapat mengubah pola pikir dan hidup Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Adapun program-program yang menarik yang kami sajikan adalah program di pagi hari yang menemani Sobat VOT dengan bernuansa semangat pagi, dinamis, dan juga up to date. hanya di Good Morning Show dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Dengan program-program yang sangat menarik dan menyajikan firman Tuhan yang murni yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan pembicara terbaik lainnya. School of Life, sebuah program yang mengupas tuntas tentang doktrin Alkitab yang berimplikasi kepada cara berpikir dan cara bersikap sebagai anak Allah yang hidup. Program ini tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 17 sampai 19. Pastikan Anda mendengarkan. Tuhan berkati. Hai teman-teman, dengarkan ada program siaran dari anak yang berupa cerita anak yang lucu, ceria, dan alkitabiah hanya di Kiddy Time pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada pukul 1 siang sampai 3 sore. Bye-bye. Dengan tagline Change Your Mind, Change Your Life, Voice of Truth Radio mengudara selama 24 jam 7 hari. Dapatkan informasi seputar pendidikan, kesehatan, gaya hidup, dan keluarga di program Good Living setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai 12 siang. Menyajikan lagu-lagu mancanegara terhits dan dibahas secara menarik hanya di Flashback setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 hingga 12. Mau hiburan yang santai dan seru? Hanya di Cafe Break. Pukul 4 sampai 5 sore. Cafe Break, enjoy the special moment. Menyajikan informasi seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Hanya di Professionalism, Inspiration from Practitioner. Hai semua, mau dengar pembahasan seputar anak muda yang asik dan kekinian, tapi masih dari sudut pandang rohani? Ada di setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat setiap pukul 5 sampai jam 7 malam, tentunya di Reborn. Be different, be perfect. Cara mendownload Voice of Truth: buka Play Store atau App Store, lalu cari Voice of Truth, lalu klik install untuk mengunduh di smartphone Anda. Setelah selesai mengunduh, Anda dapat langsung menggunakan aplikasi Voice of Truth untuk mendengarkan program-program menarik yang kami sajikan 24 jam selama 7 hari. Voice of Truth, change your mind, change your life.